Selamat siang, perkenalkan nama saya Ernawati Tangwe, NIM 1803030065, kelas Sosiologi B, semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil review buku ketiga yang berjudul Mengawasi Perbedaan Pendapat. Bab 1, Protes Kontrol dan Kepolisian. Selama protes Dana Moneter Internasional atau IMF, kecuali polisi dan beberapa lalu lintas pagi, jalan-jalan sebagian besar dibubarkan, toko tutup, jarang ada pejalan kaki. Ada alasannya. Selama beberapa hari polisi telah memperingatkan warga untuk mengunci diri karena pengunjuk rasa yang kejam dan anarkis akan segera turun ke jalan. Tindakan mulai meningkat ketika anggota gugus pangan dengan perpaduan unik antara non-kekerasan, politik, dan spiritualitas mulai berdatangan. Lalu lintas juga meningkat dan segera keduanya mulai terjalin. Tak lama kemudian ada pengunjuk rasa di Dupont Circle. Di sekitar para pengunjuk rasa ada sekitar 100 petugas yang menggunakan seragam gelap ala rokok. Ketika mereka siap untuk bertindak, kelompok pangan mulai memindahkan jaring benang yang sekarang lebarnya sekitar 25 kaki ke jalan. Akhirnya tindakan kelompok itu meluas hingga 5 blok. Polisi mengikuti dan memperingatkan bahwa jika anggota tidak turun dari jalan, mereka semua akan ditangkap. Dengan patuh, para penguji kafir melangkah ke trotoar, namun segera setelah itu polisi mengepung kelompok tersebut dan menangkap semua orang. Ketakutan akan kekerasan tindakan polisi yang berlebihan dan keengganan untuk mengizinkan protes damai menjadi lebih. Di awal tahun 2001, gerakan anti globalisasi masih digerakkan dari protes besar Organisasi Perdagangan Dunia, yaitu WTO 1999 di Sydney, dan beberapa demonstrasi massa besar yang terorganisasi dengan baik di Washington, Praha, Genoa, dan Quebec. Akibatnya, pemerintah radikal menjadi sesaat di beberapa kalangan, dengan kaum anarkis dan kolektif radikal lainnya bermunculan di seluruh Amerika Serikat. Protes massa menjadi komparatif seperti yang terjadi pada tahun 60 dan 70-an, dengan aktivis muda menolak untuk mematuhi izin protes dan secara terbuka menantang pihak berwenang di jalan. Untuk protes kontrol, ini termasuk negosiasi izin, menyalurkan demonstrasi massa ke zona protes, dan menerapkan legalitas untuk mendukung protes. Untuk menundukkan protes. Dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong ketakutan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengarahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dan taktik lainnya. Mereka juga pandangan tentang kontrol dan kepolisian, termasuk 3 bidang kontrol yang tak terpisahkan tetapi saling terkait: bidang hukum, fisik, dan psikologi yang terbentuk di sekitar setiap proses. Selanjutnya, gerakan anti globalisasi dan pemolisian jaringan. Buku ini berakar dari hiruk pikuk aktivitas politik yang membentuk gerakan anti globalisasi, juga dikenal sebagai anti-globalization atau gerakan anti globalisasi korporat, dan pengembangan taktik polisi baru untuk menumpulkan dan memungkinkan menghancurkan di masa lalu
Organisasi seperti serikat kerja membutuhkan struktur hierarki yang tersentralisasi untuk beroperasi secara efisien. Orang di atas membuat pengumuman yang disebarkan melalui letnan buruh dan akhirnya ke pekerja di tangga terbawah. Gerakan anti globalisasi menolak skema hierarki ini. Gerakan anti globalisasi kemudian mewakili jaringan aktivis global tanpa pusat nyata dan sedikit kepemimpinan formal. Represi adalah konsep penting lainnya dalam mempelajari kebijakan protes dan merupakan perhatian utama bagi yang mempelajari gerakan sosial. Umumnya, represi mengacu pada tindakan apapun oleh kelompok lain yang meningkatkan biaya tindakan kolektif, persaingan, dan sebagai sebuah konsep. Istilah tersebut membingkai banyak karya teoritis dan empiris. Bagi Charles Tilly, penindasan mencakup tindakan pelecehan, intimidasi, penyerangan fisik, penangkapan, pemenjaraan, dan bahkan pembunuhan. Selanjutnya, tekstur kontrol. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menantang kekuasaannya. Meskipun kontrol dapat memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lainnya bekerja sama dan dengan taktik tersebut. Kontrol sosial garis keras adalah fokus utama dari banyak yang mempelajari dan mendokumentasi efek represi. Mira Maxfrey 2004 melihat apa yang dia sebut represi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender, dengan alasan bahwa konsep represi terkait dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Represi adalah apa yang dilakukan negara, khususnya negara buruk yang tidak dapat mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan meluncuri senjata. Dia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan mobilisasi cara-cara non-kekerasan untuk membungkam, menyangkal, atau menghilangkan ide-ide oposisi. Represi lembut mengasumsikan gagasan negatif tentang kekuasaan yang menghambat dan menahan meskipun dengan cara yang lentur. Selanjutnya, kontrol dan pergerakan sosial. Bidang studi kedua berfokus pada proses pemolisian dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Donna Della Porta dan Herbert Reiser 1998 berpendapat bahwa polisi menggunakan model kekuatan yang meningkatkan untuk mengelola protes sebelum dan selama tahun 1960-an. Model ini dicirikan oleh model kepolisian garis keras yang tidak toleran, kadang ilegal. Pada 1970-an, di bawah tekanan yang signifikan untuk mengubah taktik agresif yang menyebarkan pemberontakan perkotaan di sejumlah kota di Amerika, polisi beralih ke model yang lebih lembut dan lebih toleran yang dikenal sebagai manajemen yang dinegosiasi ketika mengikuti model kekuatan yang meningkat. Polisi menunjukkan sedikit toleransi terhadap gangguan menyimpang. Tidak ada negosiasi sebelum, selama, atau setelah protes. Dan kontak dengan pengunjuk rasa dikurangi menjadi penangkapan, dakwaan, dan kurungan. Taktik utama pengendalian adalah kekerasan, termasuk pemukulan, penggunaan anjing penyerang, dan penangkapan massal tanpa pandang. Tujuannya adalah untuk menekankan perbedaan pendapat dengan segala cara memungkinkan. Akibatnya, para pengunjuk rasa mengalami pelanggaran hak kebebasan berbicara serta cedera yang lebih serius dan trauma psikologis. Sejak 1980-an, Departemen Kepolisian di Amerika
Utara dan Eropa telah sering beralih ke modal manajemen yang dinegosiasikan, yang bergeser dari penggunaan kekuatan yang sembarangan. Menurut John Davis dan Clark Mespire 1997, kunci dari pendekatan ini adalah untuk menghormati klaim pengunjuk rasa atau amandemen pertama. Mespire dan koleganya 1998 berpendapat bahwa proses perizinan adalah kunci dari modal manajemen dinegosiasikan karena hal itu menciptakan proses birokrasi yang mengharuskan pengunjuk rasa untuk terlibat dalam dialog. Proses perizinan membutuhkan daftar informasi yang panjang termasuk nama orang dan organisasi yang mengajukan izin, waktu, tanggal, dan lokasi protes, daftar pembicaraan dan kegiatan jumlah orang yang diharapkan, jenis alat peraga apa yang akan digunakan, jumlah dan pelatihan perwira demonstrasi yang diharapkan untuk mengendalikan para pengunjuk rasa, dan kemungkinan serta identitas dari setiap kontra demonstrasi. Singkatnya, proses perizinan memaksa pengunjuk rasa untuk menegosiasikan keberadaan mereka di jalan. Selanjutnya, bab kedua yaitu perspektif tentang kontrol pemberantasan. Sebuah tinjauan kontrol sosial menurut Thomas Blomberg dan Stanley Cohen 2003. Teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kepentingan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk memaksa kontrak sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraannya. Banyak karya akademis awal tentang kontrol sosial mencoba memahami penyimpangan dan tatanan sosial. Sebagaimana dipahami secara umum, penyimpangan adalah perilaku yang berbeda dengan norma yang diterima secara sosial. Tindakan menyimpang termasuk perilaku kriminal seperti mencuri dan membunuh, serta yang dianggap beberapa orang sebagai perilaku yang tidak terlalu parah, seperti menggunakan narkoba dan menonton pornografi. Satu aliran pemikiran awal berpengaruh yang dikembangkan di sekolah sosiologi Chicago, di mana para peneliti seperti Robert Park, Ernest Burgess, dan Herbert Blumer memahami kontrol sosial sebagai proses pada struktur. Bagi mereka bukan hukum atau otoritas negara yang penting, tetapi tingkat organisasi kota, lingkungan, kelompok sebaya atau geng tertentu. Oleh Blomgren dan Cohen 2003. Disorganisasi atau rusaknya tatanan sosial terjadi ketika norma-norma masyarakat tidak lagi cukup kuat untuk menegakkan kontrol sosial. Pendekatan fungsional adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Teori klasik ini mengkonseptualisasikan masyarakat sebagai organisme dengan banyak bagian, masing-masing berfungsi secara terpisah untuk menyeimbangkan sistem yang lebih besar. Teori pelebaran menawarkan pendekatan sosiologi yang lebih kontemporer untuk kontrol dan penyimpangan sosial oleh Becker 1963 dan Kohal 1994. Penting untuk aliran pemikiran ini adalah siapa yang dicap menyimpang dan bagaimana perilaku menyimpang berubah dalam masyarakat yang cair dan majemuk. Teori pelabelan berguna karena bergerak ke arah ide-ide produktif tentang kekuasaan, sebuah konsep kritis untuk menafsirkan kontrol dan perbedaan pendapat
apabila sehingga masyarakat tidak mudah ke kondisi alam yang brutal. Konflik adalah kontrol sosial terkait berasal dari analisis Marxis. Teori konflik melihat kontrol sosial terutama sebagai dominasi kelas. Artinya, ia menolak gagasan bahwa hukum dirancang untuk melindungi hak-hak semua anggota masyarakat tertentu. Sebaliknya, para pendukung berpendapat bahwa hukum dan kepentingan kelas dominan atau hegemonik mendorong kontrol sosial pada tingkat moral dan hukum. Kueni 2001, peran polisi dan hukum menjadi pembeda memaksa tatanan sosial yang menguntungkan mereka yang berada di puncak hierarki sosial, seperti teori pembelabelan kekuasaan memainkan peran penting dalam menjalankan kontrol sosial. Selanjutnya, kekuasaan biopower dan pemerintah membalikan gagasan tradisional tentang kekuasaan untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi pada tingkat mikro. Secara tradisional, ilmuwan politik mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu atau institusi untuk memaksa orang lain ke dalam perilaku atau tindakan di mana mereka tidak akan terlibat. Menurut definisi ini, kekuasaan bersifat koersif dan kuat. Namun, Foucault juga menunjukkan bahwa kekuasaan adalah tentang pengelompokan, produksi seksualitas, dan interrelasi disiplin. Dengan kata lain, tenaga memiliki kapasitas produktif. Ia mampu memaksa, tetapi yang lebih penting itu menghasilkan tubuh yang jinak melalui pengawasan, regulasi, dan disiplin. Sementara Karl Marx berfokus pada penafsiran interaksi antara teknologi produksi dan diri, menunjukkan bagaimana perubahan produksi mengubah perilaku individu. Foucault tertarik pada interaksi antara teknologi, kekuasaan atau dominasi, dan diri. Untuk memahami interaksi ini yang oleh Foucault disebut pemerintahan, pertama-tama kita harus memeriksa biopower. Kata tersebut secara umum mengacu pada pelaksanaan kendali atau tubuh manusia pada tingkat anatomi dan biologis. Biopower dapat berasal dari kebijakan nasional, seperti kebijakan aborsi atau hukum mati, tetapi bertujuan tidak hanya untuk mengontrol perilaku individu, tetapi juga menghasilkan seluruh populasi. Foucault menghubungkan kemunculan biopower dengan kemampuan negara untuk menggunakan teknologi statistik untuk memahami dan mempelajari warga negaranya dengan tujuan menerapkan kebijakan yang memungkinkan warga negara yang produktif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih besar. Keindahan dan pendekatan tersebut menurut Foucault adalah warga tidak dipaksakan untuk beradaptasi. Sebaliknya, mereka beradaptasi karena kepentingan pribadi, menjadikan proses kontrol sebagai masalah pengaturan diri. Jadi, biopower adalah proses produksi dan reproduksi yang terinternalisasi. Jadi, menurut Foucault, kita belajar dan menghasilkan tubuh jinak sendiri. Lebih tepatnya, kita menginterpelasi apa artinya menjadi warga negara dalam demokrasi dan kemudian mengawasi perilaku kita sendiri. Dalam karya Foucault, pemerintah berarti seni pemerintah atau alasan bernegara. Alasan di sini mengacu pada negara, pada sifat dan rasionalnya sendiri. Logikanya negara adalah pelestarian dan reproduksi otoritasnya sendiri. Teknologi dominasi kemudian menjadi sarana yang digunakan negara untuk menjadikan individu sebagai elemen negara. Alih-alih hanya mewakili kepentingan warga negara, pemerintah menghasilkan warga negara yang mudah diatur dan diatur. Karena manusia memiliki kecenderungan kuat untuk memberontak dan melawan negara, tidak selalu bisa berhasil, namun demikian itu kurang lebih efektif. Menurut pemerintahan Foucault 1983, tidak berarti badan penguasa yang berrepresentatif, tetapi suatu entitas yang ada untuk dirinya sendiri dan terlibat dengan
perilaku. Pemerintah melakukan lebih dari sekadar mengatur dan mengatur, itu juga membentuk, membimbing dan mempengaruhi tingkah laku orang. Warga negara menginteraksi perilaku yang tepat dan berperilaku sesuai. Poin terakhir ini sangat mekanisme seperti perizinan, protes, dan negosiasi ternyata mampu melahirkan pengunjuk rasa yang baik dan buruk. Para pengunjuk rasa menginternalisasi konstruksi ini kepada polisi dan mengatur perilaku mereka sendiri serta perilaku sesama pengunjuk rasa. Sekian dari video saya. Terima kasih.